Halo teman-teman, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut lagi untuk bermain game One Piece Burning Wheel. Dimana di sini kita sudah kehadiran karakter baru yang sangat OP dan bannernya bareng sama salah satu karakter yang OP juga. Oke, kira-kira banner apakah itu? Kita langsung aja ya ke bagian bannernya. Salon. Sudah rilis nih ya karakter Akainu NW. Ini bukan Akainu yang cupu loh ya, ini Akainu yang sangat strong banget. Kemudian di sini juga ada Kaido ya, salah satu karakter defender yang cukup strong parah asli. Bareng loh, ini best paket buat yang mau main sama best paket buat yang mau gacha ya. Jadi dua karakter ini sama-sama wajib punya asli. Kaido apalagi, wih, GG. Ini salah satu karakter yang bisa dibilang GG ya, karena dia bisa immortal, terus dia bisa ngebuff tim, ngedebuff musuh juga, jadi paket lengkap sih, salah satu karakter paket lengkap. GG bro, damage-nya juga oke ya, damage-nya juga luar biasa. Oke, tanpa basa-basa ya gitu ya. Kita langsung aja gacha Akainu karena tujuan kita adalah mau mereview karakter baru kita. Oke? Sebelum gacha kita like dulu videonya ya, dan jangan lupa di subscribe. Aku kasih waktu 3 detik. 1 2 3 4 5. Wih, kelebihan ya. Oke lah. Let's go. Semoga kali ini kita hoki ya. Berep-berepnya tidak ngejong-ngejong mulu kayak kemarin gacha smoothie PT buy loh. Parah sih kelakuan ya. Alright, semoga dapat. Let's go. Gacha yang pertama. Oke. Berep-berep yang pertama kita tidak dapat apa-apa ya. Dapatnya manusia gentong pearl. Pearl. PV ya, skip ya. Kalau ngejong kita skip aja. Lanjut gacha kedua. Oke, masih. Wih. Jangan. Alright. Gacha ketiga, let's go. Siapa nih? Siapa nih? Ada teks lewat. Ini. Aokiji. Aduh, ini malah dapat lawannya loh ya. Apa ada 2 teks? Satu ya. Ada. Aokiji kalau dia di promote GG sih ya. Kalau promote, tapi kayaknya masih lama. Oke, gacha keempat, let's go. Nice try lah ya, lumayan dapat Aokiji. Arlo. Gacha kelima bener kan 5 kan ya, bener. Masih ngejong ya, satu retap aja belum dapat Kobe. Alright, don't crack. Gacha keenam, let's go. Berep. Kapan kamu ngeluarin tag lagi berep? Aku udah lama loh ya nggak dapet red up gacha, udah berbulan-bulan ya. Dapatnya red off terus. Let's go. Masih ya, masih. Captain Kuro. Ngapain? Wih, red up wih. Ini udah 59 tiket lagi loh. Waduh, berep biadab. Berep yang sangat biadab ya. Dapat Arlong lagi loh. Gak ada kacar lebih bagus daripada Arlong. Ya. Masih tidak dapat lagi ya. Mr. Four. Pearl lagi, Mr. Four, Pearl, Jango. Nah, gitu dong, ada teks lewat. Akainu NW. Kaido. Wah. Sayang banget ya, Kaido ku udah max bet
Thank you, tumben banget dapat red up. Thank you ya. Thank you banget. Kenapa nggak Akainu gitu loh, biar enak gitu loh. But thank you ya, tumben kita dapat red up. Tumben asli loh. Itu baru pertama kali loh red up-nya. Walaupun karakter yang udah pernah tak maksin, setidaknya dapat ya. Ay senang sih, lumayan. This is last ya. Semoga dapat Akainu minimal 2 lah. Yaudah, nice try. Capaci. Hari-hari garansi. Apa nih? Kok dia tiba-tiba nyentang Kaido, apa maksudnya? Udah punya. Ngapain coba tiba-tiba auto centang Kaido? Akainu lah centang. Ngeri. Kalau nge-share apa nih? Oh gini ya gambarnya ya kalau nge-share ya. Loh. Sama aja di screenshot. Ya udah ya. Kita review Akainunya. Pertama-tama kita harus naikin levelnya dulu ya. Mana di Akainu? Ngeri. Wih, bisa ngeblok heal ke semua musuh. Ada efek purgatory magma. Wih, boleh juga nih. Scorching meteor, ada fire attribute. Wih, ini elemental damage-nya GG sini. Oke lah. Oke. Kita upgrade dulu ya untuk karakter Akainunya. So, kita cut dulu nih. Wah, Akainunya sudah level 100 nih ya, teman-teman ya. Di sini udah bintang 8 juga dan sujud dia ya. Ngeri banget loh tangannya ya, penuh dengan magma dan diputer-puter sama aura magma. Jadi ini ngeri banget ya, luar biasa. Statnya lihat loh, full luar biasa boy. Ini atributnya. Ini assist efeknya, meningkatkan elemental damage untuk tim, meningkatkan block dan tenacity, dan meningkatkan navigation elemental resistance. Oke. Kita langsung aja ya bahas skill-skillnya Akainu. Untuk skill yang pertama adalah magma burst. Dia memberikan damage ke semua musuh nih. Lalu untuk efeknya akan mengurangi healing effect musuh. Jadi musuhnya itu kalau misalnya dapat heal, itu healnya makin lemah. Alright. Dan untuk videonya seperti ini. Skill 1 ya yang ini ya. Wah, kayak gitu. Jadi dia masukin tangan ke tanah, habis itu keluar percikan-percikan magma. Dan di sini efeknya nih healing reserve-nya menurun. Oke. Dan untuk damage-nya itu normal damage untuk yang awalan. Untuk yang kedua ada fire attribute damage. Wow, luar biasa ya. Ada fire attribute. Di sini berarti ada efek yang membuat dia keluar fire attribute terus. Oke, kita cek ya. Apa sih penyebab dia fire attribute? Bukan ini. Bukan sih. Purgatory magma. Bukan. Mana nih ya? Kenapa dia bisa ada magma itu yo? Di sini nggak ada loh. Oke. Apa yang menyebabkan Akainu bisa ngasih magma damage? Ini cukup menarik sih. Dan di sini dia ada shield ya. Oke, berarti yang berhubungan dengan shield. Alright. Berhubungan dengan shield. Yang memberikan dia efek magma ya.
Oh, ini dia. Ini. Ini dia, ini dia. Ini dia. Ini dia. Iya, ini dia. Ini dia. Setiap battle dimulai, maksimum HP dan semua damage akan ditingkatkan sebesar 40%. Dan di sini juga mendapatkan 5 soul jade per ronde. Dan semua skill memiliki 70% chance untuk menambahkan fire attribute damage based on attack range. Walah, jadi itu kenapa Akainu itu dia mengeluarkan yang namanya fire attribute damage di setiap skillnya, walaupun di skillnya itu tidak ada tambahan yang namanya fire attribute damage. Nah, ini nih dan benar itu 70% karena yang satu itu tidak muncul ya. Nih kalian bisa lihat yang dua muncul fire attribute damage, yang satu tidak, makanya tulisannya 70% ya. Kalau ditingkatkan lagi baru dia makin keluar skillnya seperti itu. Jadi untuk fire attribute damage-nya itu dari sini ya, dari talent yang burn out. Jadi di sini selain nambah fire attribute, dia juga nambahin kekuatan HP dan semua damage. Oke. Ya, berarti nanti kalau ada skillnya yang menghasilkan fire attribute damage itu dari talent burnout-nya ya. Oke, kita lanjut ke bagian skill 2. Namanya adalah magma cannon, memberikan damage 153% ke strike lane across 4 square. Ini lurusan doang ya, dan untuk efeknya nggak ada, jadi skillnya cuman nembakin magma cannon. Oke, bagaimana ke animasinya? Kita lihat ya, magma cannon. Ini dia skillnya ya, ini ya. Boom, 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 gitu dia nembak. Dua. Dan biasa ya, di pukulan terakhir ada fire attribute damage-nya. Untuk awal-awal tidak ada ya, jadi kayak nanggung gitu nggak sih? Di awal nggak dikasih fire attribute loh, padahal kalau dikasih kan sakit ya. Nah, itu dia fire attribute damage. Oke, kita lanjut ke bagian skill selanjutnya, yaitu Great Spitfire, ngasih damage ke semua musuh lagi. Kemudian efeknya adalah increase damage dari Purgatory Magma sebesar 9%. Nah, mungkin kalian ada yang nanya, Purgatory Magma itu apa sih? Nah, Purgatory Magma itu kayak lahar-lahar gitu loh yang ada di bawah punya musuh. Jadi Purgatory Magma itu mana dia? Ada, itu talent ya, talent Purgatory Magma. Oh, ini dia Purgatory Magma nih. Memberikan damage 5% maksimum HP sebagai true damage ke semua musuh setelah melakukan action. Tapi efeknya berfungsi cuman di PvP. Aduh, di PvP. Iya loh, aduh. Kalau di sini Purgatory Magma itu akan memberikan extra damage 3% dan when casting finishing skill all damage boost 270%. Wih, finishing ngeri banget sih main finishing skill terus ya berarti ya. Oh, gila. Ya itu ya Purgatory Magma. Jadi Purgatory Magma kalau kalian perhatikan di dalam battle itu kan ada di bawah kakinya musuh nih yang lahar-lahar ini nih ya. Ini Akainu belum nyerang tapi ini namanya Purgatory Magma. Jadi setiap action selesai Akainu action, dia itu bakal ngasih damage tambahan true damage ya, true damage. Cuman untuk PvP doang. Jadi pas aku lagi review lawan karakter-karakter Kroco, damage-nya itu tidak muncul. Itu dia Purgatory Magma ya. Soalnya yang aku cari di sini juga tentang Purgatory Magma, dia cuman mengarah ke skill tersebut. Jadi untuk yang lainnya sepertinya tidak ada tambahan lain ya. Jadi untuk yang kayak fire attribute itu cuman di bagian burnout. Nah, kita lihat ya untuk di bagian animasi skill finalnya Akainu. Oke, ini dia skillnya. Kita showcase. Ini dia ya skill ketiga.
Irasazen. Raihun ke. Buah. Sakit banget loh ya, lihat tuh. 15.000. Nih. 15.000 dan ini bener-bener damage-nya itu sakit banget, ditambahin fire attribute juga nih. Langsung KO lo musuhnya. GG bener. Nah, penyebab kenapa damage-nya sakit itu karena di bagian talentnya Akainu yang ini nih, yang Blazing Ash. Jadi damage-nya itu meningkat 270%. Nah, kenapa begitu? Karena itu termasuk adalah finishing skill. Damage-nya langsung naik. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau main Akainu, boleh tuh pakai skill finalnya terus aja ya. Kalau kalian mau ngasih damage sesakit itu, boleh aja ya, boleh aja. Oke, lanjut lagi ke skill keempat, yaitu ultimate-nya dulu ya, Blazing Meteor. Ngasih damage ke semua musuh. Dan di sini efeknya adalah Scorching Meteor akan menambahkan fire attribute damage sebesar 25%. Dan damage-nya adalah ignore defense lagi. Wow. Jadi ini bakal sakit banget. Kemudian di sini ada magma armor lagi, yaitu Akainu setelah melakukan ultimate dia akan membuat magma armor lagi. Jadi sebenarnya Akainu sebelum fight udah dapat armor magma sih sebenarnya ya, dari pasifnya nih. Baru mulai battle loh udah punya armor. Jadi pas dia habis ulti dia punya armor lagi. Luar biasa ya, bisa pakai armor terus-terusan. Kemudian di sini untuk talentnya yang di bawah itu dia bakal kebal efek buruk. GG banget. Dan di sini purgatory magma lagi. Magma. Sayang banget ya nggak bisa nunjukin purgatory magma. Di sini sebenarnya aku udah main 2 ronde, tapi purgatory magmanya nggak muncul. Nih kalau kalian lihat nih, ini kan aku udah kelar nih actionnya nih. Tuh purgatory magmanya nggak ngasih damage, soalnya after action. Tuh ya, nggak ngasih efek apa-apa purgatory magmanya. Ya udah, kita ke bagian ultimate-nya Akainu nih. Ini dia ultimate-nya Akainu ya. Skillnya itu yang menyala. Menyala api ya. Ini dia skillnya. Oke, kita show off. Membuat batu meteor langsung dijatuhkan. Sakit banget tuh, lihat tuh. Damage-nya 16.000 ya satu karakter. Dan itu penyebabnya bener nggak sih 16.000? Oh bukan 1.600. Oh ya 1.600 ya. Oh iya, bukan termasuk final damage karena ini adalah skill ultimate. Cuman damage-nya ada fire attribute-nya 2 biji loh. Oke. Ya ini bukan final skill ya, makanya damage-nya biasa aja nih, lihat. Oke, ya, damage-nya cuman 1.000. Ya beda banget tuh sama final skillnya 15.000. Oke, nah itu dia ya untuk ultimate-nya Akainu. Jadi bener-bener jomplang ya pasif dari ultimate-nya sama finishingnya. Nih finishing jauh banget loh cuy, asli finishingnya sakit banget loh. Macet tuh 11.000 loh tuh, 15.000 2 kali loh, gila banget coy. Jadi kayaknya mending pakai final skill aja deh, nggak usah pakai ultimate ya kayaknya ya, kayaknya. Oke, lanjut lagi ke bagian skill ke 5 nih, final lagi. Jadi kayaknya sih menurutku final skill more better than ulti ya kayak. Untuk Dog Bite Red Lotus Inugami goreng kayaknya nih. Kasih damage ke semua musuh dan di sini impactnya adalah 38% membakar soul jade musuh 2 biji. Nah ini mungkin bisa dinaikin lagi. Oke. Ya ini bisa dinaikin.
Kalau kita naikin, aduh goldnya habis. Mungkin ini bakal lebih gede persenannya ya. Sebentar, aku cari dulu goldnya. Nah, goldnya udah ada nih ya. 50%. Iya nih, maksimumnya cuma 50, berarti kita nggak pasti bakal bakar soul jadinya musuh ya. Ya, padahal keren banget loh kalau bisa bakar soul jadi. Oke, kita bakal showcase ya skillnya showcase nih. Ini skillnya. Inugami goreng. Inugami goreng. Sakit banget loh kalau final skill. Wah, GG ganteng banget ya. Oke. Dan bener-bener loh, kayaknya Akainu tuh nggak perlu ulti deh, asli. Ultinya cupu banget damage-nya cuy. Padahal di sini ultimate-nya dia level 5, Inugami goreng juga level 5, tapi sakitan Inugami goreng karena ada tambahan damage 270% nih. Aneh banget cuy. Kenapa dia beda sendiri ya? Dan memang di sini nggak ada tambahan damage lagi loh dari pasifnya. Dia itu damage-nya bener-bener 270%. Gitu. Cuman amat sangat disayangkan cuman 50% untuk membakar soul jadinya ya. Gitu doang. Oke lah. Lanjut lagi ke bagian skillnya. Nih ada skillnya Magma Impact. Tapi kita jelasin dulu ya sekalian ya talentnya ya. Nah, talent yang pertama Magma Barrier. Jadi di sini Akainu itu pas baru mulai battle dia tuh punya armor. Nah, seperti yang kita lihat tadi, awal mulai loh langsung dapat armor awal mulai battle. Jadi enak banget, kita langsung aman. Nih. Ya, dapat armor. Oke, bro. Baru mulai. Kemudian di sini dia juga akan meningkatkan block, defense, toughness dan all damage reduction sebesar 40%. Tuh, GG banget cuy. Baru mulai langsung kuat ya. Lanjut lagi ke talent selanjutnya yaitu New Fleet Admiral. Jadi, saat battle dimulai, untuk setiap marine dalam field, Akainu Fire Attribute akan meningkat 5% untuk setiap marine karakter yang dikalahkan. Wow. Wow. Beda ya? Oh, ini ada titik. Sorry. Jadi di sini untuk setiap marine fire attribute damage Akainu meningkat. Kemudian untuk setiap marine yang mati dalam pertarungan, Akainu akurasi akan meningkat 3% dengan efek yang bisa di stacking sampai dia mati. Gitu. Oke, jadi ini cukup menarik ya jika kita menggunakan tim marine ya. Nah, ini dia untuk di bagian skill Magma Impact. Ngasih damage ke semua musuh dan efeknya adalah reduce enemy piercing damage dan semua damage yang ditingkatkan dan semua damage reduction menurun 15% untuk 2 ronde. Oh, ini adalah skill untuk melakukan yang namanya debuff ya, Magma Impact. Oke, kita tunjukkan ya animasi skillnya dari Magma Impact. Nih dia Magma Impact. Ya skillnya ya, tangan ya, Magma Impact macet. Oke. Woi, itu dia ya. Jadi cuman mukul satu kali, kemudian musuhnya memiliki yang namanya tanda warna merah, gambarnya itu pedang yang patah. Itu adalah reduce damage yang diterima oleh musuh. Jadi musuhnya kena debuff. Lanjut lagi ke skill terakhir yaitu Magma Heat Wave, ngasih damage lagi ke semua musuh. Kemudian di sini akan meridas critical damage yang diterima untuk 25%. Oke, lagi-lagi di buff ya. Jadi skill-skillnya yang di bawah ini kayaknya di buff deh. Oke, kita akan tunjukin ya untuk skillnya. Oke, ini dia. Ya skillnya ya, paling bawah putaran kayak angin topan magma.
Wah, GG, itu dia ya. Itu dia. Dan untuk redash critical damage-nya itu nggak muncul karena di sini musuhnya udah punya debuff. Nih, mungkin debuffnya sama logonya, yaitu logo pedang patah seperti itu. Padahal di sini harusnya beda ya logonya ya, biar bisa kita bedakan mana yang critical damage reserve di redash ataupun yang ini attack boost ini, harusnya dipisah. Tapi ya udahlah ya, terlanjur seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya untuk skill-skill yang dimiliki oleh Akainu. Nah, kita bakal lanjut untuk membahas talentnya ya. Jadi ada yang namanya talent Blazing Ash. Di sini Akainu pas punya magma armor di tubuhnya, Purgatory Magma, akan memberikan extra damage 3%. Dan saat menggunakan finishing skill, yang tadi ya, damage-nya meningkat 270% dan guaranteed critical hit. GG banget. Lalu di sini ignore defense target dan ignore semua damage reduction. Makanya Akainu itu damage-nya sakit banget, luar biasa bro. Pas final ya, jadi kayaknya kalau mau main Akainu ya gini aja, semua final skill kita pakai. Inugami goreng sama Great Spitfire. Kalau untuk skillnya yang mau kita pakai, mungkin kita bisa pakai skill yang biasa aja ya, yang area damage yang mengurangi kekuatan musuh kayak gini aja. Nah ini udah bagus banget. Final kita pakai 2 tuh. GG bro. Ulti buang aja kayaknya, ultinya nggak sakit bro. Memang di sini ada atribut damage tambahan tapi nggak begitu menyakitkan ya. Ultimate-nya itu cuman buat ngasih shield lagi ke Akainu, jadi recovery shield itulah. Lanjut lagi ke talent Flowing Magma. Nah, Flowing Magma ini yang itu, yang Purgatory Magma. Jadi setiap akhir pertarungan ngasih damage tambahan yaitu 5% berdasarkan maksimum HP musuh. Dan ini kalau ditingkatin menjadi 5% tetap, tapi ini chance kebal efek buruknya jadi 100%. Jadi perubahannya seperti itu saja. Kalau yang Blazing Ash dibikin maksimal 10% loh. GG Purgatory Magmanya. Ini untuk damage dari final skillnya 300%. Brutal ya, brutal. Lanjut ke bagian talent Burnout, dimana di sini saat battle dimulai, HP Akainu dan damage semua skillnya akan ditingkatkan 70% dan akan mendapatkan 5 soul jade untuk setiap ronde. Dan di sini semua skill Akainu akan menghasilkan 100% fire attribute damage. Oke. Dan ini talent terakhir, Scorching Heat Wave. Jadi saat battle dimulai, attack akurasi dan speed Akainu akan ditingkatkan 30%. Lalu ketika memblok sebuah skill, recovery HP 10% dari maksimum HP dengan skill effect trigger sebanyak 3 kali. Berarti di sini Akainu untuk build-nya kayaknya harus blockingnya ditinggiin, karena setiap dia ngeblocking dia ngeheal loh ya. GG banget. Kayaknya build yang terbagus block ya untuk Warsoul sama untuk gemsnya. Jadi Warsoulnya ini harus ada blocking nih. Wah, boleh blocking, attack speed, critical damage sama blocking. Yap, sama blocking. Kenapa critical damage wajib ada? Karena di sini untuk skillnya Akainu dia ada jaminan critical ya, ada jaminan critical hit nih, guaranteed critical hit. Jadi kita nggak perlu nyari critical lagi buat buildnya Akainu. Oke, jadi semoga paham buat teman-teman yang mau build Akainu. Itu aja untuk survei dan reviewnya ya. Survei dah. Karena untuk PvP-nya mungkin di next gameplay, jadi aku bakal setting gearnya dulu sama setting Warsoul-nya dulu ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like videonya dan jangan lupa di subscribe juga ya. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.